Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam program kajian Islam ilmiah kita bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC.MA hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan alhamdulillah sebelumnya kita sudah membahas sampai pada poin ke 141 dan insya Allah Ustadz akan memulai pembahasan pada poin ke selanjutnya, yaitu pada poin ke 142, yaitu dengan tema kepada siapa kita menimba ilmu. Dan sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak para pemirsa bagi yang ingin bertanya secara langsung atau berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0819007912 ataupun bagi para pemirsa yang ingin melayangkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa mengirimkan pertanyaannya dengan nomor 081190079113 dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini juga. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Ustaz. Kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini Ustaz. Falyatafadhal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يأتيه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan cucuran dan limpahan nikmat Allah, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk menghirup udara yang segar, bernafas dengan gampang dan mudah. Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga segala macam nikmat yang Allah curahkan kepada kita ini dapat kita syukuri dan menjadi sarana untuk berbuat taat kepadanya. Semoga Allah bimbing kita agar senantiasa kembali bertobat kepadanya atas dosa-dosa dan kesalahan kita, agar Allah selalu memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas jalannya. Pemirsa Hasan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada kesempatan yang penuh kebaikan ini poin yang ke-142 dan poin ke-143 dari kitab yang kita bahas, Syarhus Sunnah, buah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal mihnatu fil Islam bid'atun wa amma al-yawma fayumtahanu bisunnati liqawlihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wa la taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu.
Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun. Menguji manusia ya di dalam Islam adalah perkara bid'ah. Apa yang dimaksudkan dengan al-mihnah di sini? Menguji manusia. Ini dimaksudkan dengan menguji manusia di sini menurut perkataan beliau adalah mengelompokkan manusia kepada kelompok-kelompok. Engkau siapa? Engkau dari mana? Engkau dari jemaah apa? Ini adalah merupakan perkara yang dilarang, perkara bid'ah, tak ada contohnya. Ya, karena kita hendaklah senantiasa berhusnudzan, berprasangka baik kepada orang-orang mukmin, bahwa mereka adalah satu kesatuan, mereka tidak dipecah belah dengan berbagai macam sekte, dengan berbagai macam kelompok, tak dipecah belah dengan guru-guru. Karena sebagian orang itu ya begitu taklidnya kepada sang guru sehingga akhirnya ya setiap murid taklid kepada guru, fanatik ta'assub kepada guru, sehingga tatkala terjadi persisihan akhirnya terjadilah antara murid-murid tersebut juga pertikaian, sehingga akan ditanyakan engkau murid siapa, siapa gurumu. Ya, ini hukum asalnya adalah bid'ah. Tak perlu kita ketika melihat orang, engkau ngaji di mana, engkau belajar dari siapa, siapa gurumu. Ini hukum asalnya. Ya. Dalam menerima hadis pun demikian. Dahulu kala orang akan mudah menerima hadis dari para perawi, karena hukum asal perawi yang mereka ketahui adalah baik. Mereka kenal terpercaya, adil. Ya. Tatkala telah muncul berbagai macam bentuk bid'ah, muncul berbagai macam bentuk kelompok. Ya, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Utsman telah terpecah. Ya, terjadi peperangan antara kaum muslimin. Pada masa Ali muncul pengelompokan-pengelompokan baru dalam Islam. Muncullah kelompok pertama dalam Islam bernama kelompok Khawarij. Di sampingnya atau berhadapan dengannya muncullah kelompok Syiah Rawafid, yang satu mengkafirkan para sahabat, ya, yang satu mengangkat setinggi-tingginya sahabat Nabi dari golongan Ahlul Bait. Ya. Maka muncullah berbagai macam bid'ah. Muncul pula bid'ah Qadariyah, mengatakan tidak ada rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir, mengatakan Allah itu tidak mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi sampai terjadi. Ya, muncullah pemahaman-pemahaman lain yang banyak menyimpang. Ada Jahmiyah, ada Jabariyah. Maka setelah muncul pengelompokan-pengelompokan ini, para ulama pun meneliti dari mana mereka mengambil riwayat hadis. Ini dimaksudkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'ah. Hukum asalnya tak boleh kita ya menguji manusia. Engkau ini dari mana? Engkau siapa? Hukum asalnya adalah bid'ah. Ya, wa ammal yawma, namun berubah keadaan pada hari ini, kata beliau, fayumtahanu bis sunnah. Orang akan ditanya dengan sunnah. Bagaimana sikapmu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikapmu terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah? Akan ditanya. Ya. Karena muncul kelompok-kelompok yang anti kepada para sahabat, mengkafirkan sahabat, memerangi sahabat. Ya. Fayumtahanu bis sunnah. Adapun hari ini orang akan diuji bagaimana sikapnya terhadap sunnah. Liqaulihi, karena perkataan, ini perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama ini, sesungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu ini dialah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaklah engkau melihat dari siapa engkau mengambil ilmu. Ya. Dahulu kala mereka menerima para perawi-perawi, tapi ketika muncul bid'ah, muncul pengelompokan, muncul berbagai macam hawa nafsu, syahwat dan syubhat, maka setiap para perawi ketika datang seseorang kepadanya membawakan berita tentang hadis Nabi, dia akan berkata, sammu lana rijalakum. Beritahukan kepada kami siapa orang-orang yang kau ambil daripada riwayat. Subhanallah. Dahulu kalau mereka tak akan bertanya, mereka terima, ya. Namun ketika muncul bid'ah di masa para sahabat dan para tabi'in, muncul pengelompokan, ketika itu butuh jeli kita untuk menerima ilmu. Tidak kita ambil ilmu dari sembarang orang. Sebagaimana para salaf tidak sembarang menerima riwayat. Ya, kata Abu Mubarak, sammu lana rijalakum.
Kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu kala mereka tak bertanya tentang sanad. Karena orang-orangnya diketahui, yang meriwayatkan hadis diketahui kejujurannya. Ya, tapi ketika muncul bid'ah, maka muncullah pertanyaan, sammulan rijalakum, beritahukan kepada kami, ya, siapa perawi-perawi yang kau miliki, dari mana kau menerima berita ini? Subhanallah. Maka muncullah ilmu tentang sanad, tentang betapa pentingnya meng-cross check sanad yang dibawa, berita yang dibawa. Subhanallah, itu di zaman salaf. Demikian juga di zaman kita ini begitu pentingnya kita meng-cross check, ya, tentang berita yang sampai kepada kita dari mana, karena begitu tersebarnya kedustaan, kebohongan di mana-mana, orang mudah menyebarkan berita hoax. Kita harus tahu dari mana bersumber. Sebagaimana ilmu agama pun bukan kita ambil dari sembarang orang. Karena hakikatnya ilmu itu dialah agama. Ya, karena ilmu itu yang akan mengajarkan kita bagaimana beragama yang benar. Apabila ilmunya salah, maka cara beragamanya akan salah. Itu pasti natijahnya, hasilnya. Maka hendaklah engkau melihat dari siapa engkau mengambil ilmumu, agamamu. Bukan sembarang mencomot. Didengar, oh ini ustadz yang viral, ini banyak pengikutnya, followernya ribuan, followernya 1 juta followernya. Bukan lagi itu yang menjadi standar. Ya, tapi dari mana kau ambil ilmumu? Lihat dari mana dia mengambil ilmunya. Sammulan rijalakum, beritahukan kepada kami siapa guru-guru kalian. Dari mana dia mengambil ilmu? Apa perkataannya? Apa yang dia sebarkan? Ya, begitu pentingnya untuk masa sekarang ini menguji manusia bagaimana kesetiaannya untuk menjalankan sunnah Nabi, sunnahnya para sahabat, sunnahnya para khulafaur rasyidin. Bagaimana kecintaan mereka terhadap para sahabat Nabi yang mulia SAW, bagaimana sikap mereka terhadap para sahabat Nabi yang mulia SAW, bagaimana sikap mereka terhadap Quran, kalamullah. Ya, akhirnya mau tak mau terpaksalah kita harus bertanya kepada manusia yang membawakan kepada kita berita. Dari mana kau dapatkan? Kita harus bertanya kepada orang. Ini orang yang diustadkan, yang ditokohkan, dari mana mereka mengambil ilmu? Ya, agar kita tidak tersesat. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini dialah agama. Fanzuru, engkau lihat kembalilah, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa akan mengambil ilmu kalian. Maka butuh sekarang ini, ya, wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu, jangan pernah engkau menerima hadis yang disampaikan, ya, dari orang-orang kecuali orang tersebut engkau menerima persaksiannya karena kau tahu keadilannya, kejujurannya, keamanahannya dalam menyampaikan berita. Tak ada padanya tendensi mazhab, tendensi kelompok, firqah, tak ada. Subhanallah. Oleh karena itulah begitu ketatnya ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang siapa para perawi-perawi yang cacat, siapa perawi-perawi yang dapat diterima. Berbagai macam kitab dikarang, ditulis oleh para ulama, berjilid, berpuluh jilid buku-buku membahas tentang orang-orang ini. Ya, Al-Imam Ibnu Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis kitabnya As-Siyar, dalamnya mengumpulkan ribuan orang, puluhan ribu manusia dengan namanya, dengan nasabnya, bagaimana keadaannya, keadilannya, kejujurannya, kefasikannya, kedustaannya. Masya Allah, begitu penting. Dikarang kitab-kitab tabaqat, dikarang kitab-kitab tarajum, biografi manusia. Ya, para perawi hadis, muncullah berbagai macam bentuk buku-buku menunjukkan betapa tingginya hadis Nabi yang mulia SAW. Begitu terseleksinya hadis Nabi SAW, semua orang yang membawa hadis Nabi dapat dicek, diketahui bagaimana orang tersebut. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fanandur, maka kita harus melihat, fa in kana, ya, fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifatun saduqun katabta anhu wa illa taraktahu. Apabila orang yang menyampaikan kepadamu hadis,
Orang yang menyampaikan kepadamu ilmu agama adalah seorang yang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada sunnah, bukan menyeru kepada kelompoknya, kepada sektenya, kepada firqahnya, bukan menyeru kepada gurunya. Karena di antara ciri-ciri penyimpangan dalam agama menyeru orang kepada kelompok, ikuti kelompok kami, ikuti sekte kami, ikuti ormas kami, ikuti mazhab kami. Ini ciri-ciri kesesatan. Kebenaran adalah menyeru orang kepada sunnah. Sunnah Nabi yang mulia, cara beragama Rasulullah SAW, itu maksud dengan sunnah di sini. Fa in kana sahibu sunnah lahu ma'rifatun, apabila yang menyampaikan kepada berita hadis riwayat tentang Nabi SAW seorang di atas sunnah dan dia memiliki ilmu, sadukun, terkenal kejujurannya, kata beta'anhu, kau boleh mengambil daripadanya ilmu hadis, boleh kau tulis hadis-hadisnya. Wa illa taraktahu, jika tidak seperti itu kondisinya, dia tak dikenal, majhul, tak dikenal dia sebagai sosok yang membawa hadis, tak memiliki guru yang banyak, tak memiliki murid yang banyak, berita-berita yang dibawa hadis yang dibawa aneh, menyelisih konsep-konsep yang telah baku dalam Islam, menyelisih usul dalam agama ini, sehingga hadisnya aneh, riwayatnya aneh. Cek, perhatikan, tolak orang-orang semacam ini. Demikian jugalah kita di zaman sekarang ini. Jika kau lihat orang yang menyampaikan ilmu ini mengajak engkau kepada sunnah, tidak mengajak engkau fanatik kepada mazhab, apalagi fanatik kepada mazhab kalamiyah, fanatik agar manusia harus ikut mazhab Asy'ari, harus ikut mazhab Maturidi, harus ikut mazhab Mu'tazili. Ini semuanya adalah merupakan sebab berpecah belahnya kaum muslimin. Karena manusia tak lagi menyuruh kepada jalan Rasulullah SAW, tapi menyuruh kepada jalan masing-masing, kelompok, guru, tarikat, beratus jumlah tarikat dalam dunia ini, beratus, mungkin beribu, bermacam-macam tarikat muncul, satu sama lain berbeda, satu sama lainnya tak serupa, bahkan satu sama lainnya menganggap mereka lebih tinggi daripada yang lainnya. Subhanallah, ini memecah belah kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang fanatik kepada mazhab pun memecah belah kaum muslimin. Engkau bukan Syafi'i, engkau tidak mengikut Syafi'i, engkau tak layak dengarkan. Mazhabku adalah mazhab Syafi'i, engkau bukan Syafi'i. Padahal pendiri mazhab ini sendiri tidak pernah menyuruh kita fanatik kepada mazhab mereka. Cara beragama, cara memahami dalil-dalil, nas-nas dalam perkara-perkara amaliyah, perkara-perkara fikih, mereka semuanya menyuruh kita tidak fanatik. Subhanallah. Maka apabila engkau ingin mengambil ilmu, ambillah ilmu dari orang yang mengajak engkau kepada sunnah Rasulullah. Bagaimana cara beragama Rasulullah, baik dalam bab i'tiqad, menyuruh engkau bagaimana mengambil akidah yang dibawa Rasulullah, akidah dibawa oleh para sahabat dalam bab i'tiqad, dalam bab ibadat. Engkau hendaklah menyuruh manusia mengambil cara Rasul dalam beribadah, dalam bab i'tiqadat, dalam bab ibadat, dalam bab muamalat, dalam berjual beli, dalam masalah-masalah keduniaan. Engkau mengambil jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab as-suluk, dalam bab akhlak. Kau ambil, jadi tidak boleh fanatik ta'assub kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita boleh fanatik, tentulah kita akan fanatik kepada para sahabat, fanatik buta kepada Abu Bakar, fanatik buta kepada Umar, Utsman, Ali, tapi dilarang fanatik, dan para sahabat telah mengajarkan kita untuk tidak fanatik. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Qultu lakum qala Rasulullah, kukatakan kepada kalian telah bersabda Rasulullah, fataqulun, kalian membantah dengan perkataan qala Abu Bakar, qala Umar, ini perkataan Abu Bakar, ini perkataan Umar. Subhanallah. Maka cara beragama ini yang harus kita pahami para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau terpukau dengan retorika, terpukau dengan indahnya hiasan kata-kata. Tapi hendaklah engkau harus memastikan orang itu menyeru kepada sunnah Rasul. Ini dalilnya. Ini pemahaman tentang dalil tersebut. Ini amalan sahabat. Ini pemahaman para tabi'in. Ini amalan tabi'in.
Mereka lah sebaik-baik zaman. Yang tidak sama cara beragama dengan cara beragama mereka, cara berakidah dengan cara berakidah mereka, cara bermuamalah dengan cara muamalah mereka, cara beribadah tak sama dengan cara beribadah mereka, maka pastilah yang menyelisih mereka itu sesat, menyesatkan. Jangan diikut meski banyak jamaahnya, meski banyak pengikutnya. Subhanallah. Inilah yang kita ingatkan kepada para hadirin, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Adapun poin berikutnya, poin ke-143, dan ada hubungannya dengan pembahasan di atas. Kata beliau, wa idza aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi wa tariqi ahli sunnah, apabila engkau ingin lurus istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan ahli sunnah, qablaka, yang telah mereka jalani sebelummu, fahdharil kalama, waspadailah, jauhilah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang paling dibenci para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hukum yang kuterapkan bagi orang yang tergila-gila dengan ilmu kalam, yang dia letih dengan sunnah Rasulullah, akhirnya dia mendahulukan logika berfikirnya untuk mencari Tuhan. Inilah hakikat ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tapi dengan jalur logika. Yang sesuai dengan logika diterima, tak sesuai dibuang. Inilah ilmu kalam, itulah intinya. Ilmu kalam ini membuat pecah belah kaum muslimin sehingga mereka bersekte-sekte. Ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jahmiyah, ada namanya Asy'ariyah, ada namanya Maturidiyah, ada namanya Kullabiyah. Semuanya adalah madrasatu ilmil kalam. Semuanya adalah merupakan hasil buah karya ilmu kalam yang memecah belah umat. Sehingga Imam Ahmad terfitnah, Imam Ahmad terpenjara, Imam Ahmad sebagian ulama dibunuh gara-gara ilmu kalam yang menguasai dinasti Bani Abbas. Subhanallah. Ya, jadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, jika engkau ingin istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan Ahlussunnah, ya, yang telah mereka jalani sebelum fahdharil kalam, waspadailah, hati-hatilah, jauhilah al-kalam. Ilmu kalam disebut dengan ilmu kalam karena dia adalah merupakan intinya perkataan, perbincangan, ya, dialog, perdebatan tentang Allah, nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Ini yang mereka perdebatkan. Apakah layak Allah disifati? Sebagian mengatakan Allah tak layak disifati. Muncullah paham Mu'tazilah. Sebagian mengatakan Allah tak layak memiliki nama dan sifat. Muncullah paham Jahmiyah. Sebagian mengatakan Allah layak disifati dengan sebagian sifat. Ya, muncul pemahaman Asy'ariyah, Maturidiyah, dan wajib menolak sifat-sifat lainnya. Karena perbincangan dan dialog yang terus-menerus ini sehingga disebut dengan nama ilmu kalam. Ya, subhanallah. Karena banyaknya perdebatan sehingga disebut dengan ilmu kalam. Ada yang mengatakan disebut dengan nama ilmu kalam karena inilah yang membuat terpecah belah kaum muslimin ketika membahas tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu merupakan yang abadi bersama dengan kepada Allah SWT, merupakan sifat Allah SWT dan dia kekal, atau dia adalah makhluk ciptaan Allah? Pendapat ahlul kalam Mu'tazilah, Quran adalah kalamullah yang makhluk, ya Allah ciptakan. Ketika Musa berkata-kata dengan Allah SWT, ketika di Gunung Tursina Musa mendengar perkataan Allah, menurut mereka yang didengarkan Musa itu bukan perkataan Allah. Karena Allah tak akan mungkin berkata-kata. Kalau Allah berkata-kata tentunya sama dengan makhluk. Berarti dia butuh pita suara, butuh lidah, butuh udara untuk menyampaikan suara, dan seterusnya. Karena itulah yang didengarkan Musa itu bukan kalamullah. Tetapi Allah ciptakan perkataan di sana. Di pohon kayu tersebut. Itulah yang mengatakan, Inni anallah, akulah Tuhan Allah. Subhanallah. Ahlussunnah menentang yang didengar Musa kalamullah, perkataan Allah, karena itulah dia layak disebut dengan nama kalimullah. Nabi Allah berkata-kata langsung kepadanya. Tak diterima oleh ahlul kalam. Mereka tak menerima Allah itu berkata-kata dengan suara, dengan huruf yang disatukan menjadi kalimat. Mereka tak terima. Karena ini menunjukkan Allah berarti sesuatu yang baharu, hawadith. Gara-gara perkara inilah disebut dengan nama ilmu kalam. Ahlussunnah istiqamah, kata Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk.
Dia perkataan Allah, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kekal bersama kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah, andai kata perkataan Allah merupakan ciptaannya, kita haram berlindung dengan perkataan Allah. Padahal kita disuruh berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang Dia ciptakan. Kalaulah yang namanya kalimatullah ini makhluk, bolehkah berlindung kepada makhluk? Tentu tak boleh, hukumnya syirik. Karena itulah disebut ilmu kalam. Kata Syafi'i rahimahullah, hukum yang kuterapkan bagi setiap orang yang terjebak dalam ilmu kalam, an yudraba bil jaridi wan ni'al, layak dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, wa yutafu bihi fil asyair, hendaklah dia diseret di tengah-tengah kampung, di antara gang ke gang, jalan ke jalan, wa yuqalu, dan dikatakan di tengah orang-orang banyak, hadza jazaa'u man taraka kitaballah wa laja'a ila ilmi kalam, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan perkataan Allah, sibuk dengan ilmu kalam. Subhanallah. Ya. Jika kau mau tahu sebab banyaknya akidah menyimpang, pastikan dari ilmu kalam. Sehingga harus ratusan ayat harus kita hilangkan maknanya. Tak mampu kita buang ayat, tak mampu kita ingkari ayat, akhirnya dipelintirlah maknanya. Ditolak Allah bersama tasaras, ditolak Allah datang di hari kiamat, ditolak Allah memiliki wajah, ditolak Allah memiliki dua tangan, ditolaklah banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dampak daripada ilmu kalam. Ditolak Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Ini semuanya gara-gara ilmu kalam. Subhanallah. Anehnya mengaku bermadzhab Syafi'i, mengapa tak mengikuti langkah Imam Syafi'i dalam ilmu kalam? Mengapa harus belajar ilmu kalam? Mengapa harus mengatakan akidahku dalam bab akidah aku Asy'ariyah, dalam bab fikih aku Syafi'iyah? Bagaimana dipisah-pisahkan? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, padahal subhanallah Al-Imam Syafi'i juga punya akidah. Mengapa tak mengatakan akidahku Syafi'iyyu wa Asy'ari? Subhanallah. Kalau kau runtut, kau perhatikan bagaimana akidah Asy'ariyah dengan akidah Syafi'i, jauh panggang daripada api. Mengapa kau hanya mengambil fikihnya, kau tinggalkan akidahnya? Subhanallah. Kata beliau, fahdharil kalama, jauhilah ilmu kalam, wa ashabal kalam, jauhilah orang-orang yang terjebak ya dalam ilmu kalam, menjadi ulama-ulama ahlul kalam. Wal jidala wal mira'a, hindarilah segala macam bentuk perdebatan, perselisihan. Wal qiyasa, hindarilah mengkiaskan, menganalogikan sesuatu perkara yang tidak hak. Kesalahan ahlul kalam, mereka mengkiaskan Allah sama dengan makhluk. Andai kata Allah dibenarkan menurut mereka, turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, berarti Allah tak naik-naik karena malam itu berbeda-beda. Malam di Amerika tak sama dengan malam Indonesia, berarti Allah tak naik-naik terus turun. Mereka menganggap Allah itu sama dengan makhluk. Subhanallah. Akhirnya mereka menolak sifat Allah turun di sepertiga malam terakhir, karena mereka bayangkan Allah itu sama dengan makhluk. Ya, dampaknya hancurlah akidah kaum muslimin. Andai kata malam Lailatul Qadar itu ada, ya, sementara malam-malam itu berbeda-beda, tak sama malam satu benua dengan benua lain, antara satu negara dengan negara lain. Ya, malam Lailatul Qadar di sini, siang di Amerika, berarti kapan malam Lailatul Qadarnya? Subhanallah. Apakah malaikat berpindah-pindah? Ini logika manusia. Yang bahas tentang malaikat tak akan mungkin sampai. Kau bayangkan dengan Allah SWT ketika jutaan orang di padang Arafat berdoa dengan bahasa yang berbeda, dengan permintaan yang berbeda-beda, Allah mendengarkan secara sekaligus semua suara makhluk, suara manusia. Subhanallah. Jangan disamakan Allah dengan kita, dengan makhluk. Inilah disebut dengan nama qiyas wal qiyasa. Hindarilah menganalogikan Allah sama dengan makhluknya. Wal munadharata fid din, hindarilah berdebat dalam agama, karena agama tak perlu diperdebatkan, agama untuk diamalkan. Datang dalilnya daripada sunnah Nabi SAW, pemahaman para sahabat, amalkan, tak usah diperdebatkan. Agama datang bukan untuk diperdebatkan.
Fa inna istima'aka minhum, sesungguhnya engkau coba-coba mendengar dari mereka, meski sekedar mencoba-coba untuk mau tahu apa yang di benak mereka. Wa in lam taqbal minhum, walaupun engkau mengatakan tidak akan menerima daripada pendapat mereka, yaqdahu syakka fil qalbi, hanyalah akan membuat keraguan-raguan dalam hatimu. Ya. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kalau kau tahu mereka bukanlah ahlu sunnah yang menyeru kepada jalan beragama Nabi, jangan coba-coba, aku mau tahu apa isi benaknya, apa perkataannya. Coba-coba kau dengar, akan muncul dalam hatimu keraguan-raguan. Subhanallah, muncullah syak. Benar juga ya, andai kata Allah turun sepertiga malam, sementara malam berbeda-beda, berarti Allah tak naik-naik. Ya, sanakan Allah turunnya dengan turunnya makhluk. Allah tu selama-lamanya tak akan sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Ketika dia mengatakan turun sepertiga malam, selama-lamanya Allah maha tinggi di atas makhluknya. Selama-lamanya Allah tidak pernah dalam ciptaannya, tak pernah ciptaannya dalam Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya Allah berpisah dengan makhluknya. Itu kata Imam Uzair rahimahullah, kami para tabi'in sepakat Allah di atas arsy yang bersemayam, berpisah, berbeda, tak sama dengan makhluknya. Apakah harus ingkari? Sehingga harus dibenturkan ayat dengan ayat. Andai kata Allah di atas arsy, bagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dibenturkanlah Quran satu sama lain. Mengapa tak merujuk kepada pemahaman para sahabat, para salafus saleh, bahwasanya Allah menyertai manusia bukan dengan zatnya, dengan ilmunya. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk. Di atas arsy tak ada di sana lagi makhluk, yang ada hanyalah Allah Jalla wa ala. Jangan dikatakan berarti engkau mengatakan Allah bertempat diliputi oleh arsy. Tidak kita katakan demikian. Allah tak pernah diliputi oleh makhluknya. Tak ada yang dapat meliputi Allah karena Allahu Akbar, Allah maha besar. Subhanallah. Ya. Bahkan Quran yang kita bacanya menurut ilmu kalam, menurut orang-orang Asy'ariyah, yang kita baca Quran ini bukanlah kalamullah yang langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Jibril dengan talaqi, bukan kata mereka. Quran ini adalah ibaratun an kalamillah, kata mereka. Quran adalah merupakan ibaratun, perumpamaan daripada perkataan Allah yang diekspresikan oleh Jibril alaihissalam. Jika bahasa Arab jadilah dia Quran, jika dalam bahasa Ibrani jadilah dia Taurat, dalam bahasa Ibriyah ya, dalam bahasa Syriani jadilah dia Injil. Subhanallah. Ini ungkapan mereka. Yang didengar Muhammad SAW dari Jibril itu bukan perkataan Allah, itu redaksi Jibril. Karena Allah tak mungkin berkata-kata dengan suara huruf. Karena perkataan Allah perkataan nafsani, perkataan dalam dirinya. Ya, yang kekal selama-lamanya. Tak akan mungkin Allah berkata-kata hari ini, berkata-kata besok. Menurut mereka, karena ini merupakan hawadits baharu, dan Allah bertentangan, berselisih dengan perkara-perkara yang baharu. Inilah cara berpikir mereka. Subhanallah. Kau harus gugurkan banyak ayat. Allah mengatakan wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah hari itu terang menerang ketika melihat kepada Tuhannya. Nabi mengatakan innakum tarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian iyanan, dengan mata kepala. Ahlul kalam mengatakan mustahil Allah dilihat dengan mata kepala. Kalau Allah dilihat berarti dia ada pada satu jihad, pada satu tempat, berarti Allah diliputi tempat, berarti Allah makhluk. Akhirnya hadis pun ditolak, ayat pun ditolak. Kita Ahlussunnah meyakini akan melihat Allah dengan mata kepala kita. Subhanallah. Mereka mengatakan kalau Allah dilihat berarti Allah bertempat. Yang namanya dilihat adalah objek pada satu tempat, berarti Allah liputi tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala makhluk. Karena itulah tak mungkin Allah dilihat. Ini bahasa kiasan. Subhanallah, hancurlah agama gara-gara ilmu kalam. Ya, kata beliau, maka jangan coba-coba kau dengar dari mereka. Maka dalam agama tak boleh coba-coba. Aku cobalah, mungkin tengok ini banyak pengikutnya, ini aku tengok gelarnya ngeri nih, panjang gelarnya, profesor, doktor, LCMA, semua dia punya. Jangan kau lihat ilmu dari gelar. Ya. Jangan kau lihat ilmu tersebut dari banyaknya pengikut, tidak. Kau lihat apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa kafa bihi qabulan fatahliku. Cukuplah ketika kau menerima, engkau pun binasa.
Karena banyak membuka syubhat, mendengarkan dai-dai dari ceramah-ceramah yang syubhat, akhirnya engkau pun binasa. Benarkan orang-orang tersebut, apalagi banyak pengikutnya, banyak yang mengangkatkan tangannya, yang like 1 juta jumlahnya, 2 juta jumlahnya. Agama tidak dengan like, agama dengan dalil. Agama bukan dengan follower, agama dengan dalil. Wa ma kanat zandaqatun qattu. Tidak pernah ada muncul selama-lamanya kezindikan, kemunafikan, kerusakan dalam beragama. Wala bid'ah, tak pernah muncul yang namanya bid'ah, wala hawa, wala dhalalah, tak pernah muncul namanya hawa nafsu, kesesatan, illa minal kalam, kecuali daripada sebab ilmu kalam. Shadaq, benar beliau. Subhanallah. Gara-gara ilmu kalam Ahmad harus disiksa, merenggang nyawa, terbunuh Ahmad bin Nuh. Subhanallah. Terbunuh ulama-ulama lainnya. Dengan sebab apa? Ilmu kalam. Dipenjara Imam Ahmad rahimahullah dari zaman ke zaman gara-gara mengatakan Quran kalamullah, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu sebagian mereka harus berdekam di penjara, harus dibunuh. Subhanallah. Maka segala macam sebab kerusakan dalam agama gara-gara ilmu kalam. Dalam memahami Allah, nama-namanya, sifatnya, dirinya tak perlu, tak butuh dengan logika berpikir manusia. Kita butuh daripada penjelasan tentang Allah sendiri. Kalau kau mau tahu tentang Allah, maka kenalilah dia melalui perkataannya. Kenali dia melalui perkataan Rasulnya. Inilah ilmu tauhid yang selamat. Bukan dengan logika berpikir manusia yang sempit. Ya. Kata mereka, semua dalil jika tak sesuai dengan logika, wajib ditolak. Ketika tak mungkin ditolak Quran, wajib ditakwilkan. Inilah ujung daripada ilmu kalam. Padahal, kalau kau mau mengenal saya, siapa saya? Engkau akan mengenal saya pertama daripada informasi saya. Saya menerangkan diri saya. Saya fulan bin fulan. Saya belajar di sini, saya sekolah di sini. Ya. Saya senang ini, saya tak suka ini. Dari situ kau mengenal saya. Atau daripada orang-orang yang mengenal saya. Mengatakan ustaz tersebut si fulan bin fulan. Orangnya sukanya seperti ini, tak suka ini. Ya. Itu mengenal manusia. Dan juga mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Dari dia sendiri. Dia yang mengatakan tentang dirinya, Nabi ibadi anni anal ghafur rahim, beritahukan kepada hamba-hambaku aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi wal adzabul alim, beritahukan hamba-hambaku aku ini azabku sangat pedih. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qaribun, katakan aku dekat. Mengenal Allah jalannya adalah dengan perkataan sendiri. Qul antum a'lamu amillah, katakan Muhammad, apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Allah lebih tahu daripada segala-galanya. Ya. Setelah Allah, tentunya orang yang paling kenal dengan Allah adalah Nabi. Perkataan Nabi yang kau ikut dalam mengenal Allah. Jika Nabi mengatakan, yadhaku Rabbuna, Tuhan kita tertawa, katakan shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar, Tuhan tertawa. Mengapa kau tolak perkataan Nabimu? Ketika Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna, Tuhan kita turun, kau terima, katakan shadaqa Rasulullah. Benar Rasul, jangan kau tolak, tak mungkin Allah turun. Ketika Nabi mengatakan yadha'ul jabbaru qadamahum, maka Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam, neraka pun berguncang. Kau harus terima, katakan ya shadaqa Rasulullah, Rasul benar. Jangan kau tolak, kau katakan mustahil Allah punya kaki, mustahil. Binasalah dirimu. Subhanallah. Kenapa? Karena yang paling mengerti tentang Allah adalah diri Allah sendiri. Setelah Allah adalah Rasulullah. Dan tidak ada ilmu yang membuat kita sampai kepada Allah kecuali melalui dua pintu ini saja. Allah sesuatu yang gaib tak akan mungkin dicerna dengan akal manusia. Untuk mengenal secara pasti tentulah kita butuh informasi dengan Allah, informasi tentang Allah. Dari mana dapatnya? Dari dirinya sendiri. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Dari itu kita mengenal. Yakhafuna rabbahum min fawqihim.
Mereka malaikat takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Dari situ kita mengenal Allah di atas malaikat-malaikatnya. Tanzilun Rabbil Alamin, kitab yang turunkan dari Tuhan alam semesta. Dari sana kita mengenal Allah di atas. Dan begitulah seterusnya. Jadi segala macam sebab bid'ah, hawa nafsu, kesesatan, semuanya muncul daripada ilmu kalam. Wal jidal, dampak daripada perdebatan. Wal mira, perselisihan. Wal qiyas, menyamakan al-khaliq dengan makhluk. Mustahil Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan, berarti Allah Subhanahu wa taala taba'ab, yatajazza, berarti Allah bagaikan makhluk, memiliki bagian-bagian. Ditolaklah tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, mengapa engkau enggan sujud kepada yang telah menciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan dengan dua tangan yang menciptakan Adam. Kata mereka, mustahil Allah punya tangan. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hancurlah agama gara-gara logika berpikir manusia. Didustakanlah Allah dalam perkataannya, walaupun dengan tidak terang-terangan. Didustakan Rasulullah dalam perkataannya. Habis agama ini. Ya. Wahya abwabul bid'ah. Dan inilah semua pintu-pintu masuknya bid'ah. Subhanallah. Wasyukuki wazandaka, inilah pintu-pintu masuknya keraguan-raguan dan kezindikan dalam agama. Masya Allah. Poin yang ke-144. Fallaha Allah fi nafsika. Berkata Imam Al-Bahar rahimahullah, maka takutlah kepada Allah, takutlah kepada dalam dirimu. Wa alaika bil athar, ikutilah jejak Rasulullah. Washabil athar, ikutilah jejak para sahabat. Wat taqlidi, fa inna ad-dina innama huwa bit taqlid, dan ikutilah mereka, sesungguhnya agama ini dengan mengikut, bukan dengan mengarang-arang. Berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u la tabtadi'u, ikuti jalan ini, jangan dikarang-karang. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Ya'ni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ridwanullah alaihim, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Wa man qablana lam yad'una fi labsin, orang-orang yang sebelum kita generasi salaf tidak pernah meninggalkan kita dalam keraguan-raguan dalam agama ini. Faqallidhum, ikuti saja mereka, wastarih, engkau selamat. Kau lihatlah bagaimana penyesalan Ahlul Kalam, penyesalan Ar-Razi rahimahullah sebelum meninggal. Muncullah syair-syairnya, penyesalannya yang telah bertahun-tahun menguras habis tenaganya sibuk dengan ilmu kalam, sehingga dia bermimpi, berandai-andai, ya laitani mittu ala dinil ajaiz. Aduhai alangkah indahnya kalau aku meninggal dan seagama orang-orang tua. Subhanallah. Agama fitrah. Orang-orang tua tak payah agama sebagaimana orang Ahlul Kalam. Jika kau tanya kepada orang tua, di mana Allah? Di atas. Ini agama fitrah. Sebagian mengatakan, aduhai kalaulah aku mati di atas agama orang-orang tua ahli Naisafuru. Subhanallah. Mereka menyesal. Ar-Razi menyesal. Al-Ghazali menyesal. Subhanallah. Dan banyak yang lain menyesal. Al-Juwaini rahimahullah. Perjalanan panjang hanya sekedar, ya, perjalanan yang tak bermakna, sibuk mengumpulkan qila wa qala, katanya. Ditinggalkanlah kitabullah jelas, ditinggalkan sunnah Rasulullah jelas. Ya. Faqalidhum mustari, ikuti mereka, selesai, kau istirahat, tak perlu mengarang-arang agama, mengarang akidah yang baru, lengkap agama selesai. Wala tujawizil athar, jangan pernah kau melangkahi, mengangkangi athar, hadis, jejak Rasul dan para sahabat. Wal athar, jejak mereka. Waqif indal mutasyabih, ketika ada perkara-perkara yang munculkan keraguan-raguan mutasyabih, berhenti di sana. Kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Tanya kepada ulama. Jangan pernah kau coba melanggar. Ya, ada ayat-ayat yang orang-orang tak memahaminya. Dianggap ini ayat mutasyabih, maka jangan kau tafsirkan sendiri. Tanya kepada para sahabat. Mereka tinggalkan tafsirannya. Tanya kepada salafus saleh. Ya.
Waqif indal mutasyabih, berhentilah engkau setiap kali engkau mendapatkan ada perkara-perkara yang kau anggap ragu samar pemahamannya, berhenti di sana, jangan lanjutkan. Gimana caranya? Tanya kepada ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama apabila kau tak tahu. Ustaz mengatakan Allah di atas arsy bersemayam, sementara Allah mengatakan dia bersama di mana pun berada. Ya Ustaz, bagaimana maksudnya ini? Di atas sama kalian. Inama tuwallu fathamajullah, dimanapun engkau menghadap di sana ada wajah Allah SWT. Bagaimana ini Ustaz? Engkau tak paham, tanya kepada para ulama. Tapi jangan kau tanya kepada ulama al-kalam, kecuali engkau akan disesatkan. Tanya kepada ulama ahli sunnah. Ya. Wala taqis syai'an, jangan pernah kau coba mengkiaskan sesuatu dengan yang tidak pas kiasnya. Mengkiaskan makhluk dengan khaliq, tersesat. Wala tatlub min indika hilatan taruddu biha ala ahli bid'ah. Jangan kau cari-cari jalan, hila, alasan, argumen. Ya. Agar engkau dapat membantah mereka, berdebat dengan mereka. Karena bahaya ketika kau mendebat mereka akan lengket di benakmu syubhat mereka. Fa innaka umirta bisukuti anhum. Engkau itu diperintahkan diam, tak usah aja mereka berdebat, nanti muncul keraguan-raguan dalam dirimu. Wala tumakkinhum min nafsika, jangan biarkan mereka ngomong di hadapanmu, memasukkan subhatnya ke dalam dirimu, sampah-sampah pemikiran dalam hatimu. Kama alimta anna Muhammad bin Sirin fi fadli, tidak akan kau tahu bagaimana derajat Ibnu Sirin, bagaimana keutamaannya, bagaimana tingginya dia dalam ilmunya di golongan para tabi'in. Lam yujib rajulan min ahli al-bid'ah fi mas'alatin wahidah. Dia tidak mau sedikit pun mengomentari, menjawab perkataan seorang ahli bid'ah yang bertanya kepada tentang satu masalah. Ya. Wala sami'a minhu ayatan min kitabillah, bahkan dia tidak mau mendengar satu ayat pun daripadanya yang dibacakan, meski dibacakan kitab Allah SWT. Datang kepada Imam Muhammad bin Sirin seorang, ya Imam, dengarkanlah dariku satu ayat saja, kata Imam Ibnu Sirin. Dengarkan satu ayat, setengahnya pun aku tak mau mendengarkan. Tinggalkan aku. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama yang datang dalilnya kau amalkan. Faqila lahu, ditanya kepadanya, mengapa tak mau kau dengar? Bukankah dia membacakan satu ayat kepadamu? Akhafu, faqala, berkata Muhammad bin Sirin, akhafu an yuharrifaha, aku khawatir ini ayat diplesetkan maknanya, diplesetkan tafsirannya, fayaqa fi qalbi syai'un, akhirnya hatiku masuk padanya sesuatu syubhat. Subhanallah, ini Muhammad bin Sirin. Maka kau jangan coba-coba menganggap lebih hebat daripada Muhammad bin Sirin. Masuk ke dalam grup-grup mereka, grup-grup ahlul kalam, grup WhatsApp kah dia, grup Facebook kah, jangan. Jangan kau katakan aku mau berdakwah di sana menguruskan, jangan, engkau yang akan tenggelam. Masuk ke grupnya kaum Syiah, masuk ke grupnya kaum Khawarij, takfiri, engkau binasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Sampai ke poin ke 145, semoga bermanfaat. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, kita telah sampai kepada vers 44. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada poin 45. Kita akan kembalikan kepada pembicara. Tafadhal. Jazakumullah khairan atas ilmu yang diberikan oleh Ustaz, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pada pembahasan kitab Syarhus Sunnah dari poin ke 142 sampai ke 144 bersama ya. 144 bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafizahullahu Ta'ala. Tapi para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaannya atau bisa memberikan pertanyaannya secara langsung atau interaktif secara langsung dengan nomor 081190079112. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya dengan nomor 0811900913.
Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau pesan singkat. Pertanyaan pertama Ustaz, Bismillah. Afwan Ustaz, apakah kriteria seorang Ustaz sudah boleh mengajarkan ilmu agama? Karena di daerah kami ada sosok yang diustadzkan oleh warganya karena mengajarkan tahsin kepada anak-anak dan kadang-kadang dijadikan imam berjamaah di masjid dan tidak memiliki latar belakang dari pendidikan agama, namun mengaku dirinya di atas manhaj salaf dan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah tokoh tersebut boleh kita jadikan guru atau ustadz kita? Dari Abu Syafiq di Telaga Sakinah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du, para pemirsa TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa standar seorang dikatakan dia seorang ahli sunnah atau alim ahli sunnah atau penimba ilmu ahli sunnah sehingga kita bisa menjadikan sebagai referensi, sebagai guru? Standarnya adalah ketika dia menyampaikan, yang disampaikan adalah kalamullah, kalamur rasul. Yang dia sampaikan adalah tafsiran terhadap kalamullah dan kalamur rasul daripada tafsiran para ulama-ulama salaf. Ya, Allah mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian ulama-ulama rabbani dengan sebab kalian mengajarkan isi Alkitab. Dengan apa yang kalian pelajari, ini menunjukkan seorang alim yang harus diikuti, yang kita bisa ambil ilmu daripadanya adalah yang menyeru kepada kitabullah tabaraka ta'ala. Apabila kau dengar duduk di ceramahnya, dia menyampaikan kepadamu kitabullah, sunnah Rasulullah, pemahaman terhadap kitabullah sunnah Rasulullah pun pemahamannya benar sesuai dengan pemahaman para sahabat as-salafus salih, ambil daripadanya ilmu. Ya, meski boleh jadi dia tak menyebutkan kepadamu tentang guru-gurunya, dari mana dia belajar, selama disampaikan benar, sahih ilmunya, ambil daripadanya ilmu tersebut. Ya, apabila diperkuat, ya engkau pun tahu dia ini pernah mengambil ilmu daripada si fulan, alan, di sana dia berguru, maka akan semakin besar keyakinanmu, akan semakin kokoh untuk menerimanya sebagai gurumu. Subhanallah. Ya. Maka apabila engkau dapati dia mengajakmu kepada kesesatan, mengajakmu kepada dirinya, mengajakmu kepada pribadinya, mengajakmu kepada sekte, kepada kelompok, pastikan ini guru menyimpang. Guru tak menyuruh orang pada dirinya agar menjadikan diri sebagai figur, tidak. Dia menyuruh hanya kepada kalamullah, hanya kepada kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kau ragu dengan apa yang disampaikan, tanyakan kepada orang-orang yang kau kenal lebih tinggi daripadanya ilmunya. Hubungi para asatidzah, katakan, Ustaz, di kampung kami ada seorang penceramah berkata begini-begini. Kira-kira benar nggak Ustaz pemahamannya? Tanyakan. Ya, dari situ kau akan dapat menilai, oh ternyata benar. Ya. Tentunya tentang dokter, yang paling tahu siapa dokter sebenarnya ada para dokter. Ya, ahli matematika yang mengetahuinya adalah ahli matematika semacamnya. Ya. Demikian juga ilmu agama, yang paling tahu tentang siapa orang-orang di atas agama ini adalah para ahli agama pula sepertinya. Tanyakan kepada para ahli agama, ya, tentang orang-orang yang kau ketahui. Ustaz, ada seorang dai Ustaz mengajarkan kepada kami akidah, tahsin, tajwid. Kami tak tahu tentangnya Ustaz, bagaimana sikap kami? Kalau kau tak tahu tentangnya, tanya kepada dia dari mana dia berguru, siapa guru-gurunya. Kemudian dengarkan ceramahnya, dengarkan kajiannya, dengarkan kepada siapa dia merujuk, kepada siapa dia menyuruh. Dari sana kau akan dapat paham insyaallah tabaraka taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Abu Syaf di Telaga Sakinah, Ustaz. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan yang agak mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah guru tahsin harus yang bermanhaj salaf juga atau tidak? Barakallahu fiik, dari Ibnu Kemal di Cikarang Barat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du, dalam menimba ilmu yang paling ideal adalah guru-guru kita adalah guru-guru yang bermanhaj salaf. Yang paling ideal.
Namun dalam hidup ini tak akan selalu ada perkara-perkara ideal. Ya. Lebih ideal adalah tentunya ya Abdullah bin Umar dibandingkan Muawiyah, tapi qaddarallah Muawiyah yang naik. Dari sisi keutamaan, ketakwaan, kesalehan, bukan dari sisi pimpinan. Yang kita bicarakan dalam hidup ini tak selalu muncul yang ideal. Kapankah kita boleh mengambil ilmu daripada orang-orang yang bukan ahlus sunnah? Ya. Maka kita katakan pertama, dalam keadaan darurat, di mana tak ada ahlus sunnah yang dapat menguasai ilmu tersebut. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama, kita boleh mengambil ilmu daripada orang-orang yang bukan ahlus sunnah dalam perkara-perkara darurat. Tak ada ahlus sunnah yang menguasai ilmu tersebut. Misalnya di kampung itu tidak ada ahlus sunnah yang menguasai ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu qiraah. Ada seseorang yang menguasai ilmu tahsin, ilmu tajwid, ilmu qiraah, tapi bukan ahlus sunnah. Ya, maksudnya dia cara beragamanya tidak mengikuti cara beragama ahlus sunnah. Mungkin dia cenderung kepada ahlul kalam, membenarkan ahlul kalam, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia membolehkan untuk demonstrasi, mungkin misalnya dia mengajak orang kepada memberontak kepada penguasa dan semacamnya. Jika orang tersebut dalam dirinya ada penyimpangan, ya, tapi tak ada lain guru yang dapat diharapkan kecuali dia semata, maka pertama boleh makanya dalam kondisi darurat. Yang kedua, kita hanya boleh mengambil daripadanya ilmu yang dia kuasai yang tak berkaitan dengan manhaj. Maka tak boleh kau timba manhaj kepada ulama-ulama bidah, haram, tak boleh. Ya, misalnya apa? Yang kita butuhkan ilmu kimia, ada ilmu fisika, biologi, ilmu nahu, ilmu saraf. Tak ada yang menguasai ilmu saraf dari golongan ahlus sunnah, dari golongan salaf. Kita butuh saraf ini memang dia kuasai. Kita boleh mengambil dia sebagai guru dengan catatan orang ini, guru ini tidak menyeru kepada bid'ahnya, tidak menyebarkan syubhat kepada anak-anak yang diajarkan. Kalau dia menyebarkan syubhatnya, menyeru kepada bid'ahnya, haram dipakai. Karena kesesatan yang dia akan hasilkan lebih bahaya daripada kemaslahatan mengambil dia sebagai guru. Ini catatan yang kedua. Yang pertama darurat. Yang kedua, orang yang bersangkutan tidak menyeru kepada bid'ahnya, tidak melariskan bid'ahnya, penyimpangannya. Kalau dia menyeru kepada bid'ahnya, melariskan bid'ahnya, haram. Karena itulah jika kau mau tahu, secara jujur kita katakan, dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari ada sebagian perawi-perawi itu yang mereka terkena syubhat bid'ah tasyayyu', bahkan syubhat khawarij. Ada satu dua yang Imam Bukhari tetap mengambilnya sebagai perawi. Kenapa? Karena ahli bid'ah ini tidak menyuruh kepada kesesatannya, tidak menyuruh kepada bid'ahnya. Maka dibolehkan selama guru nahwu tersebut, misalnya guru saraf, guru tahsin, tidak bicarakan tentang bid'ahnya, tidak menyeru kepada bid'ahnya, pakai dia. Ya, ini catatan yang kedua. Pertama darurat, tak ada yang lain diperlu sama. Yang kedua, dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Subhanallah. Dengan catatan ini kita boleh mengambil ilmu daripada mereka. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Na'am. Jazakumullah khairan atas jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustadz, jazakumullah khairan juga, itulah pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Jazakumullah khairan kepada Ustadz juga yang sudah menjawab pertanyaan permasalahan-permasalahan pemirsa pada pagi hari ini. Dan insya Allah apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa kita ambil manfaat dan bisa memberikan manfaat bagi kita yang insya Allah akan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tapi Ustadz, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustadz. Cukup Ustadz ya. Tapi Ustadz, para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pekan depan, yaitu Senin depan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jazakumullah khairan juga bagi para pemirsa Hasan TV, bagi yang sudah setia menyaksikan program-program Hasan TV terkhususnya pada pagi hari ini. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas meminta maaf jika selama pertemuan pada pagi hari ini
ada kesalahan, dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.